Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Susila Madeni dengan NIM 24060099. Saya akan mempresentasikan materi bab 9 tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Pokok pembahasan. Fakta tentang siklus bisnis, GDP dan komponennya. Produk domestik bruto atau GDP mengikut pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. Karena GDP adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian. GDP merupakan tempat alamiah untuk memulai analisis tentang siklus bisnis. Menurut aturan yang berlaku, resesi adalah sebuah periode di mana sekurang-kurangnya 2 kuartal berturut-turut terjadi penurunan pada GDP real. Namun demikian, aturan ini selalu ditetapkan. Pengangguran dan hukum Okun. Kita dapat melihat pengangguran meningkatkan setiap terjadinya resesi. Pengukuran pasar tenaga kerja lainnya menunjukkan cerita yang tidak jauh berbeda. Misalnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Lowongan pekerjaan yang diukur berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dipasang di koran menurun selama terjadinya resesi. Secara sederhana, ketika ekonomi berada dalam resesi, pekerjaan sulit didapat. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menyajikan bahwa perubahan dari tahun ke tahun pada tingkat pengangguran berrelasi erat terhadap perubahan dari tahun ke tahun pada GDP. Kita bisa lebih mencermati besarnya relasi hukum Okun. Garis yang digambarkan sepanjang sebaran titik itu mengatakan perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 kali perubahan pada tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sebesar 3,5%. Pertumbuhan normal produksi barang dan jasa disebabkan pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, untuk setiap presentasi tingkat kenaikan pengangguran, pertumbuhan GDP real bisa turun 2%. Maka, pada kenaikan tingkat pengangguran dari 5 ke 8%, pertumbuhan GDP real menjadi presentasi perubahan GDP real sama dengan 3,5% dikali 2 dikurang 2 dikali 8% dikurang 5% sama dengan min 2,5%. Pada kasus ini, hukum Okun menyatakan penurunan GDP sebesar 2,5%, mengidentifikasi perekonomian resesi. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada gambar tersebut, pertumbuhan jangka panjang pada GDP hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Indikator utama ekonomi. Banyak ekonomi, terutama yang bekerja di perusahaan dan pemerintahan, memiliki tugas melakukan peramalan terhadap fluktuasi jangka pendek di perekonomian. Para ekonomi di dunia bisnis melakukan peramalan untuk membantu perusahaan mereka merencanakan perubahan di lingkungan ekonomi. Salah satu cara bagi ekonomi agar dapat meramalkan kondisi ekonomi adalah melihat indikator, leading indicator, yaitu variabel yang cenderung berfluktuasi mendahului perekonomian secara keseluruhan. Setiap bulan, Dewan Konferensi lembaga swasta yang bergerak di bidang penelitian ekonomi mengumumkan indeks dari indikator ekonomi utama. Indeks ini berisi 10 seri data yang biasanya digunakan untuk meramal perubahan aktivitas perekonomian untuk sekitar 6-10 bulan ke depan. Berikut daftar tersebut.
Pertama, rata-rata minggu kerja produksi bagi pekerja di sektor manufaktur karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah jam kerja dari pekerja yang ada sebelum mengontrak atau mencatat pekerja. Rata-rata jam kerja seminggu adalah indikator utama dari perubahan pegawai. Kedua, rata-rata klaim mingguan pada asuransi pengangguran. Jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada sistem asuransi pengangguran adalah salah satu indikator tercepat yang dapat menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja. Seri data ini dibuat terbalik dalam perhitungan indeks indikator petunjuk, sehingga peningkatan pada jumlah data menurunkan indeks. Ketiga, pesanan barang-barang konsumen dan material baru disesuaikan dengan inflasi. Data ini merupakan ukuran paling jelas dari permintaan perusahaan. Keempat, pesanan baru, barang-barang modal non-pertahanan. Data ini serupa dengan data di atas, tapi lebih buruk untuk barang-barang investasi daripada barang-barang konsumsi dan menjelaskan indikator yang sama. Kelima, kinerja produsen. Data ini mengukur jumlah perusahaan yang menerima kiriman lebih lambat dari penjual. Kinerja produsen adalah indikator utama karena lambatnya kiriman yang datang terjadi ketika perusahaan mengalami peningkatan permintaan terhadap produk-produknya. Keenam, pemberian izin untuk mendirikan bangunan-bangunan baru. Pembangunan gedung baru adalah bagian dari investasi komponen yang cukup bergejolak pada GDP. Ketujuh, indeks harga saham. Pasar saham mencerminkan ekspektasi masa depan terhadap kondisi perekonomian karena investor pada pasar modal melakukan penawaran harga ketika mereka merasa perusahaan akan mendapatkan keuntungan. 8. Jumlah uang yang beredar disesuaikan dengan inflasi karena jumlah uang yang beredar berkaitan dengan belanja total. Lebih banyak mengisyaratkan peningkatan belanja yang selanjutnya berarti meningkatkan produksi dan tenaga kerja. 9. Indeks ekspektasi konsumen. Data ini merupakan pengukuran langsung terhadap ekspektasi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Survei Universitas Michigan. Horizon waktu dalam makroekonomi. Bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda? Untuk melihat perbedaan jangka pendek dan jangka panjang, mari perhatikan dampak perubahan kebijakan moneter. Anggaplah Bank Sentral AS secara tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredar sebesar 5%. Menurut model klasik, di mana hampir seluruh perekonomian sepakat menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang, uang beredar mempengaruhi variabel-variabel nominal variabel-variabel yang diukur dalam nilai uang, tetapi tidak variabel-variabel real. Dalam jangka panjang, pengukuran 5% dalam jumlah uang beredar mengurangi seluruh harga, termasuk upah nominal, sebesar 5%, sedangkan seluruh variabel real tetap sama. Jadi, dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang beredar tidak menyebabkan fluktuasi output ataupun kesempatan kerja. Namun, dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah. Semua toko mengubah label harga barangnya. Seluruh perusahaan mail order mengeluarkan katalog baru, dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya terdapat sedikit perubahan langsung dalam banyak harga atau harga-harga bersifat kaku atau sulit berubah. Kelakuan harga jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dan perubahan uang beredar tidaklah sama sebagaimana dampak pada jangka panjang. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara output yang diminta dan tingkat harga agregat. A. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Teori kuantitas menyatakan MP sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output.
Jika perputaran uang adalah konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai output, yang pada akhirnya merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Persamaan kuantitas bisa dituliskan kembali dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real, yaitu M per P sama dengan M per P pangkat D, yaitu KY. Di mana K sama dengan 1 per V adalah parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang untuk setiap dolar pendapatan. Dalam bentuk ini, persamaan kuantitas menyatakan bahwa penawaran dari keseimbangan uang real M per P adalah sama dengan permintaan M per P pangkat D, dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Perputaran uang V adalah sisi lain dari parameter permintaan K. Asumsi perputaran uang konstan sama dengan asumsi bahwa permintaan untuk keseimbangan uang real untuk setiap satuan output adalah konstan. B. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan memikirkan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang-orang terlibat dalam lebih banyak transaksi dan membutuhkan keseimbangan real yang tinggi M per P. C. Pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dibuat untuk menilai dari jumlah uang yang beredar yang tetap. Dengan kata lain, kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Hal sebaliknya terjadi jika Fed meningkatkan jumlah uang beredar. Persamaan kuantitas menyatakan bahwa kenaikan dalam Y menyebabkan kenaikan dalam PY. Untuk setiap tingkat harga, jumlah output adalah lebih tinggi untuk jumlah output berapapun. Tingkat harga adalah lebih tinggi, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Penawaran agregat. Dengan sendirinya, kurva permintaan agregat tidak menyatakan tingkat harga atau jumlah output yang berlaku di perekonomian. Kurva itu hanya memberikan hubungan antara dua variabel ini. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi hanya harga kaku yang dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. A. Jangka panjang. Kurva penawaran agregat vertikal karena modal klasik menjelaskan bagaimana perekonomian berperilaku dalam jangka panjang. Kita turunkan kurva penawaran agregat jangka panjang dari modal klasik. Pada bab sebelumnya, kita ketahui bahwa jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja yang tetap serta teknologi yang bertersedia. Untuk menunjukkan ini, kita dapat menulis Y sama dengan F per K, L sama dengan Y. B. Jangka pendek. Kurva penawaran agregat horizontal. Ekuilibrium jangka pendek dari perekonomian adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek horizontal ini. Perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Misalnya, jika Fed tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredar, maka kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Perekonomian bergeser pada perpotongan permintaan agregat dan penawaran agregat lama titik A ke perpotongan baru titik B. Pergeseran dari titik A ke titik B menunjukkan penurunan output pada tingkat harga tetap. Kebijakan stabilisasi. Para ekonomi menyebutkan perubahan eksogen dalam kurva ini sebagai guncangan terhadap perekonomian. Guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut guncangan permintaan dan guncangan yang bergeser kurva penawaran agregat disebut guncangan supply. Tujuan lain dari model tersebut adalah mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi guncangan ini.
Para ekonom menggunakan istilah kebijakan stabilisasi untuk mengacu tindak kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi. Jangka pendek. Guncangan pada permintaan agregat. Dalam jangka pendek, kenaikan permintaan meningkatkan output perekonomian yang menyebabkan perekonomian mengalami booming. Dengan harga lama, perusahaan sekarang menjual lebih banyak output. Karena itu, perusahaan memperkerjakan lebih banyak pekerja, meminta para pekerja untuk lembur, dan menggenjot penggunaan pabrik serta peralatan mereka. Guncangan pada penawaran agregat. Pertama, hama yang menghancurkan pertanian, penurunan penawaran makanan mendorong harga makanan naik. Kedua, undang-undang perlindungan lingkungan yang baru yang menuntut perusahaan mengurangi emisi polusinya. Perusahaan membebankan tambahan biaya pada harga yang lebih tinggi. Keempat, kenaikan agresivitas serikat pekerja ini mendorong kenaikan upah dan harga barang yang diproduksi oleh pekerja serikat pekerja. Kelima, organisasi kartel minyak internasional dengan membatasi persaingan produsen minyak utama bisa meningkatkan harga minyak dunia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.